Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam Bapak. Selamat bertemu di ruang Meet ini terkait dengan mata kuliah kita. Yang Bapak ikuti hari ini adalah mata kuliah berpraktik yang memang melakukan beberapa pertemuan secara daring, yaitu to web. Namun saya sudah mencoba untuk memakai Teams yang ada di e-learning, tetapi tidak berhasil. Jadi kita memakai ruang Google Meet ini dulu, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun video saya sudah tertera di sesi pendahuluan ya Bapak dan Ibu. Tapi kata orang Minang itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin agar saya tidak terlihat berbicara sendiri, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan videonya. Dipersilahkan. Di sini kamu terang. Bapak Ibu yang lain, minta tolong untuk diaktifkan videonya. Ya, baik, saya akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelum nanti Bapak Ibu, saya juga minta untuk berkenalan dengan saya, gitu ya. Saya nama Saadatul Mokfira. Nah, orang tua saya ngasih namanya agak ke Arab-Araban gitu ya Bapak dan Ibu. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Fira kalau mahasiswa saya di kampus. Saya merupakan dosen aktif pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya sebagai pengajar mata kuliah ilmu hukum di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dan saya berasal dari Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat. Ya, kalau di sini Bapak dan Ibu mungkin banyak yang dari luar daerah gitu ya. Nah, kemudian pada perkuliahan ini kita akan melakukan sesi Google Meet ini sebanyak 3 kali, yaitu pada sesi keempat ini, kemudian nanti sesi ke-6, dan terakhir itu ada sesi ke-8. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita, karena memang arahan dari UT, TUWEB ini dilaksanakan untuk mahasiswa mempresentasikan tugas yang sudah dibuat pada sesi ketiga. Nah, jadi Bapak Ibu akan mempresentasikan kepada saya tugas pada yang sudah dibuat pada sesi ketiga, yang memang tugas itu akan berakhir pada tanggal 2 November ini gitu ya. Tanggal 2 pada hari Minggu besok. Nah, jadi kepada Bapak dan Ibu, saya juga mendapatkan arahan dari UT bahwa apabila Bapak dan Ibu tidak menyelesaikan tugasnya, maka bisa jadi nilainya akan berkurang nanti pada saat ujian akhirnya gitu. Nah, sebelum kita melakukan diskusi, presentasi dan diskusi, saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Danar, silakan. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Danar Faraiza. Ya, dari UT mana Bapak? Saya dari UT Kota Kupang. Oke, Kupang ya. Baik, terima kasih Bapak Danar. Ya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Toto. Kepada Bapak Toto dipersilakan. Masih mute suaranya Bapak. Ibu.
Perkenalkan, nama saya Tutis Nandi, saya dari UT Palangkaraya. Oke, UT Palangkaraya. Terima kasih Bapak. Kemudian ada Bapak Joseph. Boleh, Bapak Joseph, diaktifkan videonya. Sepertinya Bapak Joseph belum bergabung ya. Ibu Selfie, sudah bergabung? Belum? Ibu Dinda Alia, silahkan. Selamat malam semuanya. Nama saya Dinda Alia Ramadhani dari UPJJJ Surabaya, Jawa Timur. Oke, dari Surabaya. Terima kasih. Bapak Muhammad Zaki Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Tutor dan teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana dari UPBJJ Salut Mustika Blora, Jawa Tengah. Terima kasih. Ibu Isnia Rahma. Ibu Isnia sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnia Rohmah dari UPJJ Salut Kartini Rembang. Oke. Bapak Muhammad Syafi'i. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, saya dari UT Mataram, Bu. Oke, Mataram. Baik, selanjutnya Ibu Vindi. Ibu Vindi. Ya, suaranya sudah terdengar, Ibu. Suaranya agak kecil ya, Ibu ya? Iya. Ya, sepertinya ada ini ya, ada gangguan ya di jaringan. Oke, terima kasih Bu Vindi. Selanjutnya Bapak Edu. Bapak masih mute. Tolong diaktifkan dulu suaranya Bapak. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Shalom, salve untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eduardo Simoes, asal dari Kota Kupang. Terima kasih. Ya, berarti dari UT Kupang ya Bapak ya? Siap Ibu, dari UT Kupang. Oke, terima kasih. Kemudian Bapak Esa. Bapak Esa Resta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Deresta Daris Fikra Jami dari UPBJJ Bogor. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian ada Ibu Selfie. Suaranya tolong diaktifkan dulu Ibu. Masih belum aktif suaranya Ibu Selfie. Sepertinya ada gangguan di Ibu Selfie ya. Nggak bisa diaktifkan suaranya ya. Baik, terima kasih Ibu Selfie. Kemudian Ibu Rusni. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusni Pakaya dari UPBJJ Bogor. Terima kasih Ibu Rusni. Kemudian ada Bapak Jimmy Octaviano. Bapak Jimmy sudah bergabung? Sepertinya masih belum.
Kemudian Ibu Septi. Silakan Ibu. Iya. Selamat malam buat semua. Perkenalkan, nama saya Septi Giovanni Karo-Karo. Saya dari UPJJ Medan. Terima kasih. Bapak Ibu lain apakah sudah bergabung dengan saya, Bapak Joseph? Sudah bisa mendengar suara saya? Belum sepertinya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pertemuan di webinar 1 ini, kita, Bapak dan Ibu, itu akan memberikan presentasi terkait dengan 4 soal yang sudah dibuatkan oleh UT pada e-learning Bapak Ibu. Yang soal yang pertama itu adalah tentang Ali adalah mahasiswa aktif yang berdiskusi di forum kampus dalam sebuah diskusi. Kemudian ia menyampaikan bahwa satu-satunya sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran. Ia menolak penggunaan hadis sebagai dasar hukum karena menurutnya hadis hanya disampaikan secara lisan dan rawan salah kutip. Ali juga menolak ijtihad karena dianggap hasil pendapat manusia yang tidak pasti. Bagaimana Anda menjelaskan posisi ini? Kemudian yang kedua, itu tentang soal Siti, seorang mahasiswi hukum sedang memperhatikan beberapa larangan merokok di area kampus, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ia bertanya-tanya bagaimana larangan seperti ini bisa sejalan dengan prinsip hukum Islam, padahal Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan larangan merokok dalam kelas mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama. Dosen menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk memahami kebijakan semacam ini bisa dijelaskan dengan teori maqasid syariah. Nah, jadi Bapak Ibu akan menyebutkan 5 tujuan pokok dari maqasid syariah dan jelaskan bagaimana kebijakan larangan merokok tersebut. Kemudian soal yang ketiga itu tentang Bu Tini adalah petani padi. Dalam 1 tahun panen, ia menghasilkan 800 kg beras dari sawah miliknya yang dialiri oleh hujan. Jadi bukan dari buatan irigasi buatan dari Ibu Tini sendiri. Kemudian apakah Bu Tini wajib mengeluarkan zakat? Jika iya, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Ini terkait dengan persentase zakat sesuai dengan aturan zakat gitu ya Bapak dan Ibu. Jelaskan alasan dan dasar hukumnya. Kemudian soal yang keempat, seorang kakek bernama Haji Salim sebelum meninggal dunia secara lisan menyatakan di depan beberapa saksi bahwa ia mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk pondok pesantren, tempat ia belajar semasa muda. Tidak ada dokumentasi tertulis, namun 2 orang saksi hadir mendengarkan pernyataan tersebut. Setelah ia wafat, anak-anaknya menolak menyerahkan tanah itu kepada pesantren dengan alasan tidak adanya bukti tertulis atau akta ikrar wakaf atau AIW. Nah, yang memang pada saat ini sudah ada lembaganya yaitu PPAIW ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana status hukum wakaf tersebut menurut hukum Islam? Apakah wakaf lisan itu sah dan dapat diberlakukan? Jelaskan dasar hukumnya. Nah, dari 4 soal ini Bapak Ibu juga akan dinilai dengan beberapa penskoran. Nah, jadi Bapak Ibu harus melengkapi itu. Sesuai dengan arahan dari UT bahwa Bapak Ibu harus memang mengacu kepada modul dan buku-buku lainnya gitu ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh UT. Baik, untuk itu kepada Bapak dan Ibu, siapa yang terlebih dahulu untuk mempresentasikan tugasnya ini, tolong disampaikan kepada saya nama dan NIM-nya. Jadi saya bisa mencatat nama dan NIM Bapak dan Ibu, karena memang tugas di sesi ketiga ini belum saya nilai, karena saya menunggu presentasi ini terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan. Silakan Bapak dan Ibu yang mau memulai dulu, boleh di raise hand atau langsung mengaktifkan audionya. Saya Bu, izin. Ya. Boleh, Ibu. Rusli Pakaya. NIM 053 53 9904. Ya, silakan Ibu. Untuk pertanyaan nomor 1,
Ali adalah mahasiswa yang aktif berdiskusi di forum kampus. Dalam sebuah diskusi, ia menyampaikan bahwa satu-satunya sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran. Ia menolak penggunaan hadis sebagai dasar hukum karena menurutnya hadis hanya disampaikan secara lisan dan rawan salah kutip. Ali juga menolak ijtihad karena dianggap hasil pendapat manusia yang tidak pasti. Menurut saya, kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad itu dalam hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama karena berisi wahyu Allah yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalilnya di Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Kedua, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsinya hadis adalah untuk menjelaskan, menafsirkan, serta melengkapi ayat-ayat Al-Quran. Dalilnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hajj, ayat 7. Kemudian, ijtihad adalah sumber hukum ketiga yang dipakai untuk menetapkan hukum terhadap masalah yang tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dalil berdasar dari hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian soal nomor 2. Siti, seorang mahasiswa hukum, sedang memperhatikan beberapa larangan merokok di area kampus, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ia bertanya-tanya bagaimana larangan seperti ini bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Padahal Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan larangan merokok dan dalam kelas mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama, dosen menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk memahami kebijakan semacam ini bisa dijelaskan dengan teori maqasid syariah. Maqasid syariah, tujuan pokok dari hukum Islam menurut Al-Ghazali, terdapat 5 kebutuhan pokok. Yang pertama, menjaga agama, hifz al-din, menjaga jiwa, hifz al-nafs, menjaga akal, hifz al-aql, menjaga keturunan, hifz al-nas, menjaga harta, hifz al-mal. Kaitannya larangan merokok di tempat umum itu berkaitan dengan 3 masakit al-syariah. Yang paling umum itu hafiz al-nafs karena menjaga jiwa. Larangan merokok di tempat umum sesuai dengan maqasid syariah karena bertujuan melindungi keselamatan, kesehatan jiwa manusia. Jadi yang utama maqasid al-nafs. Yang secara pribadi itu hafiz al-aql karena rokok itu mengandung nikotin yang dapat merusak akal. Dan untuk hafiz al-mal itu menjaga harta karena merokok juga menimbulkan pemborosan. Jadi tidak sesuai dengan maqasid al-syariah. Itu menurut saya. Yang ketiga, tentang pertanian Bu Tini. Ini zakat pertanian Bu Tini itu untuk hasil panennya 800 kg beras itu sudah di atas dari wajib zakat yang kurang lebih 530 kg. Jadi Bu Tini wajib mengeluarkan zakat 80 kg beras karena hasil panennya melebihi nisab. Bu Tini itu kena zakat yang 10% karena sawahnya diairi oleh hujan.
Dasar hukumnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Quran Surat Al-An'am ayat 141. Hadis Nabi, tanaman yang diairi oleh hujan dan mata air zakatnya per 10%, sedangkan yang diairi dengan biaya sendiri zakatnya 1/10 atau 5%. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk pertanyaan nomor 4, status hukum lisan Haji Salim. Menurut hukum Islam, wakaf sah jika memenuhi rukun dan syarat. Wakif, mauquf bih, mauquf alaih, dan sigat. Secara hukum Islam, sah karena sigat wakaf Haji Salim telah diucapkan dengan niat ikhlas di hadapan saksi. Dalam fikih Islam, keabsahan wakaf tergantung pada niat dan pernyataan yang jelas dari wakif, bukan pada bentuk tertulis. Selama unsur rukun wakaf terpenuhi, maka wakaf tersebut sah secara syariah. Namun, kalau sesuai dengan ketentuan wakaf menurut hukum positif di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf harus dituangkan dalam akte ikrar wakaf atau AIW yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW. Ketentuan dimaksud untuk memberikan kekuatan hukum administratif, menjamin kepastian hukum, dan mencegah sengketa di kemudian hari. Berikut analis dari 4 pertanyaan tugas yang Ibu berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusni. Mungkin sedikit saya tanggapi Ibu di dalam pertanyaan yang terakhir tentang wakaf. Ibu juga bisa nanti mengutip kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Jadi bisa disampaikan bahwa menurut legal negara, walaupun secara hukum Islam wakaf itu secara lisan itu sah, tapi menurut hukum aturan negara kita sekarang ini harus dicatatkan di badan lembaga wakaf gitu ya Ibu ya, agar bisa menguatkan argumen Ibu tadi bahwa wakaf itu adalah sah. Ya Ibu, terima kasih Ibu Rusni, sudah bagus. Itu sudah di-upload di e-learning-nya Ibu? Sudah. Oke. Ya, sudah saya catat nama dan NIM-nya. Terima kasih banyak Ibu Rusni. Lanjut. Ibu siapa lagi yang mau mempresentasikan? Boleh dipersilakan. Ya, kepada Bapak Ibu yang lain. Atau jangan-jangan belum menyiapkan tugas ya. Padahal tugasnya akan berakhir pada hari besok. Oke, boleh. Atau saya tunjuk Bapak dan boleh, silakan Ibu Selfie. Nama dan NIM dulu ya, Bu. Nama saya Selviana Putri. NIM-nya 0512 098 91. Ya, silakan Ibu Selviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke inti, langsung jawab ya, nggak usah bacakan soalnya dulu. Bacaannya. Ali adalah mahasiswa yang aktif berdiskusi di forum kampus. Dalam sebuah diskusi, ia menyampaikan bahwa satu-satunya sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran. Ia menolak penggunaan hadis sebagai dasar hukum karena menurutnya hadis hanya disampaikan secara lisan dan rawan salah kutip. Ali juga menolak ijtihad karena dianggap hasil pendapat manusia yang tidak pasti. Bagaimana Anda menjelaskan posisi hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam? Jelaskan kedudukan ketiganya berdasarkan pada dalil Quran maupun hadis.
Yang pertama ada kedudukan, di sini ada kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena itu adalah wahyu Allah. Grogi saya, Bu. Maaf, Ibu. Semua hukum Islam itu berada di dalam Al-Quran untuk menetapkan maksudnya Al-Quran di sini sebagai pedoman hidup utama bagi umat manusia. Semua hukum Islam terdapat dalam Al-Quran, seperti ada juga sumber hukum lain seperti hadis, ijtihad. Kedudukan Al-Quran ini yang pertama dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat surah kelima ayat ke-48. Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk membenarkan dan menguji kebenaran kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan. Di dalam soal dikatakan bahwa Ali hanya mempercayai Al-Quran sebagai pedoman. Artinya, Ali tidak mempercayai seperti sunnah dan ijtihad. Sedangkan di Al-Quran justru dijelaskan perlu menjadikan hadis dan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam sebagai pelengkap. Dengan demikian, mengakui keagungan Al-Quran berarti juga menerima otoritas Rasul dan peran ulama dalam menjabarkan Islam melalui ijtihad. Selanjutnya, kedudukan hadis. Hadis atau sunnah Rasul merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi utama dari hadis ini adalah memperjelas dan memperinci hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Tanpa hadis, banyak ajaran dalam Al-Quran yang tidak dapat dijelaskan secara eksplisit, secara jelas atau rinci. Justru dalam hadis seperti dalam anjuran menunaikan ibadah sholat. Dalam Al-Quran hanya dijelaskan sholat, tapi tidak dijelaskan secara seperti jumlah rakaat, tata cara, dan lain-lain. Justru hal-hal inilah di dalam hadis diberjelaskan bagaimana tata caranya, jumlah rakaatnya, dan lain-lain. Pandangan seperti Ali ini menurut saya kurang pas dan kurang cocok ya, Bu, dalam ajaran agama Islam. Karena menurutnya hadis itu bisa menjadi apa ya, bahasa kita hari-hari ini seperti perubahan makna. Sedangkan di hadis ini dijaga kemurniannya oleh para ulama. Jadi hadis ini apa ya namanya? Hadis telah dijaga dan diteliti melalui ilmu sanad serta metodologi yang sangat ketat oleh para ulama. Justru melalui hadis inilah kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena nyatanya Al-Quran dan hadis ini tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Ijtihad menempati kedudukan ketiga dalam sumber hukum Islam. Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh para ulama untuk menetapkan hukum atas persoalan yang baru, yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti Allah berfirman dalam surah Quran surah An-Nisa ayat 59 yang
Bunyinya, jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Melalui ayat ini kita dapat memahami bahwa para ulama memiliki peran dalam menentukan hukum berdasarkan petunjuk wahyu. Contoh penerapan ijtihad dalam dunia kita sekarang ini seperti masalah-masalah modern ya, seperti ekonomi digital, teknologi, maupun kesehatan. Selanjutnya, ya kesimpulannya dari nomor 1 tadi, bahwa Al-Quran, hadis, dan ijtihad saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber utama, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penguat, sedangkan ijtihad mengembangkan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang modern kita sekarang ini. Selanjutnya soal nomor 2. Siti, seorang mahasiswi hukum, sedang memperhatikan beberapa larangan merokok di area kampus, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ia bertanya-tanya, bagaimana larangan seperti ini bisa sejalan dengan prinsip hukum Islam, padahal Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan larangan merokok. Dalam kelas mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama, dosen menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk memahami kebijakan semacam ini bisa dijelaskan dengan teori maqasid syariah. Sebutkan 5 tujuan pokok maqasid syariah dan jelaskan bagaimana kebijakan larangan merokok di tempat umum. Dan dikaitkan dengan salah satu tujuan maqasid syariat tersebut. Jadi menurut yang saya pelajarin, maqasid syariah dan larangan merokok ini ada 5 tujuan dari maqasid syariah itu sendiri. Yang pertama, hifz ad-din, menjaga agama. Tujuan ini menjaga agar agama Islam tetap murni dan tidak tercemar oleh hal-hal yang bisa melemahkan keimanan atau mengganggu ibadah. Seperti larangan merokok di tempat ibadah. Larangan ini merupakan bentuk penghormatan kepada tempat suci untuk menjaga kekhusyuan dalam beribadah agar tidak terganggu oleh asap rokok. Selanjutnya yang kedua ada menjaga hifz an-nafs, menjaga jiwa, yang artinya tujuan utamanya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan manusia. Kita tahu ya, rokok itu benar sangat tidak baik untuk kesehatan kita, baik itu perokok pasif maupun aktif. Salah satu contohnya larangan merokok di rumah sakit. Kita udah tahu rumah sakit itu tempat orang yang sakit. Jadi hal-hal ini bertujuan untuk melindungi jiwa dan kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan menjaga keselamatan jiwa. Selanjutnya yang ketiga ada menjaga akal. Hifz al-aql. Syariat Islam juga memelihara kemampuan akal dan pikiran. Di dalam rokok itu ada sifat adiktif yang mengganggu fungsi otak. Hal ini tentunya berpotensi merusak akal dan pola pikir dan lain-lain ya. Banyak sekali dampak negatif dari merokok ini. Larangan merokok di tempat umum berarti juga untuk menjaga akal masyarakat agar tetap sehat dan tidak terpengaruh oleh kebiasaan buruk sehingga dapat menurunkan daya pikir.
Selanjutnya yang ketiga, menjaga keturunan. Tips anak. Kesehatan reproduksi dan keturunan yang berkualitas merupakan perhatian dalam syariat. Asap rokok tentu dapat berdampak buruk pada janin dan kesuburan. Sehingga larangan merokok di tempat umum membantu kita untuk menjaga generasi yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga, menjaga harta. Islam mendorong umatnya agar menggunakan harta secara bijaksana. Merokok merupakan kebiasaan yang menghabiskan uang untuk sesuatu yang bisa dikatakan tidak ada manfaatnya, justru malah merugikan kesehatan kita. Larangan merokok ini mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan harta dengan kebiasaan yang tentunya dapat merugikan kita. Hubungan kebijakan larangan merokok dengan masyarakat syariah ini merupakan salah satu yang saya bilang tadi, salah satu contoh konkret ya, bagaimana hukum dan kebijakan modern dapat dikaitkan dengan maqasid syariah ini. Jadi menurut saya dengan pendekatan maqasid syariah ini jelas bahwa meskipun Al-Quran tidak secara jelas menyebutkan larangan merokok, prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam ini tetap relevan ya. Dia bisa dijadikan dasar untuk membuat aturan seperti larangan merokok demi kemaslahatan umat secara menyeluruh. Selanjutnya ada soal yang ketiga. Butini adalah petani padi. Dalam 1 tahun panen, ia menghasilkan 800 kg beras dari sawah miliknya yang diairi oleh hujan. Apakah Ibu Tini wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya ya, Ibu Tini wajib mengeluarkan zakat. Zakat pertanian menjadi kewajiban apabila hasil panen mencapai nisab tertentu, yaitu kurang lebih 653 kg, dengan syarat bahwa lahan pertanian tersebut itu harus dipenuhi diairin oleh alam ya, dan oleh alam seperti hujan, air sungai ataupun mata air. Dalam kasus Butini ini air alam terpenuhi dan Butini mendapatkan panen 800 kg, yang berarti dia sudah melebihi nasab sendiri. Besaran zakat pertanian untuk sawah yang dialirin oleh alam ini 10%. Jadi Butini wajib mengeluarkan zakat sebanyak 80 kg dari total hasil panennya. Kewajiban ini disebutkan juga dalam Quran surah Al-An'am ayat 141 menyatakan, dan apabila kamu mengukur atau menakar, maka hendaklah kamu penuhkan takaran itu dan timbang dengan adil. Hadis Nabi Muhammad menjelaskan kewajiban zakat hanya ada pada 3 jenis harta, salah satunya tanaman atau hasil pertanian. Dengan demikian, Butini wajib mengeluarkan zakat bukan hanya sebagai bentuk taat kepada perintah Allah, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberkahan atas harta yang ia peroleh, membantu menyucikan harta, serta menjaga keseimbangan sosial di masyarakat, serta dapat memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Selanjutnya nomor 4. Seorang kakek bernama Haji Salim sebelum meninggal dunia secara lisan menyatakan di depan beberapa saksi bahwa ia mewakafkan sebidang tanah miliknya
untuk pondok pesantren tempat ia belajar semasa muda. Tidak ada dokumen tertulis, namun 2 orang saksi hadir mendengar pernyataan tersebut setelah ia wafat. Akan tetapi, anak-anaknya menolak menyerahkan tanah kepada pesantren dengan alasan tidak adanya bukti tertulis atau akta ikrar wakaf. Bagaimana status hukum wakaf tersebut menurut hukum Islam? Apakah wakaf lisan itu sah dan dapat diperlakukan? Jawabannya iya. Wakaf yang dilakukan secara lisan tetap sah selama ada saksi yang mendengar. Di dalam soal dikatakan bahwa ada 2 orang mendengar bahwa Bapak Haji Salim mewakafkan tanahnya untuk pondok pesantren. Tetapi anaknya menolak ya, di dalam soal dikatakan karena tidak ada bukti tertulis. Akan tetapi dengan sabda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa wakaf ini tidak boleh dibatalkan setelah diserahkan, serta pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa keabsahan wakaf bergantung pada ijab dan kabul serta saksinya, bukan hanya sekadar dokumen tertulis. Jadi tanah yang diwakafkan sama Haji Salim ini sah menjadi milik pondok pesantren dan tidak bisa diklaim kembali oleh ahli warisnya. Tentunya penolakan-penolakan anak Haji Salim ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengharuskan harta wakaf serta digunakan sesuai tujuan awal tanpa bisa diwariskan atau bisa diambil kembali. Ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf lisan artinya tetap sah. Akta hanya sebagai bukti administrasi, bukan syarat sah ibadah. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, terima kasih Ibu Selvi sudah menjabarkan hasil dari tugasnya. Itu sudah diupload ya? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Selvi. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Bapak Ibu yang lain. Saya Ibu. Saya Eduardo Simoes. Silakan Bapak Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Eduardo Simoes, NIM 0508067785, asal UPBJ Kota Kupang. Ulangi Bapak NIM-nya. NIM-nya 0508067785. Oke, silakan dilanjutkan Pak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas Tuton 1, Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama. Dalam presentasi singkat ini saya akan membahas 1. Posisi hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 2. Maqasid al-syariah dan relevansinya terhadap larangan merokok di tempat umum. 3. Perhitungan zakat pertanian pada kasus Butini. Dan 4. Status wakaf lisan pada kasus Haji Salim. Saya berharap materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan membuka ruang diskusi. Mohon arahan kritik dan pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian.
berikut. Soal nomor 1, Ali adalah mahasiswa yang aktif berdiskusi di forum kampus. Dalam sebuah diskusi, ia menyampaikan bahwa satu-satunya sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran. Ia menolak penggunaan hadis sebagai dasar hukum karena menurut hadis hanya disampaikan secara lisan dan rawan salah kutip. Ali juga menolak ijtihad karena dianggap hasil pendapat manusia yang tidak pasti. Jadi menurut saya posisi hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menurut penjelasan singkat saya, 1, Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Ayat-ayat seperti Qis An-Nisa 4 ayat 59 dan Qis Al-Ahab Asab 33 ayat 21 menunjukkan kewajiban mematuhi Rasul dan menjadikan beliau teladan, sehingga sunnah atau hadis menjadi sumber hukum kedua. Hadis sunnah menjelaskan, merinci dan menerapkan ayat-ayat Al-Quran, ilmu kritik, sanad dan matan, Ilham Rizal, Sarwa Al-Tadil dikembangkan untuk memilah hadis sahih, hasan dan daif. Ijtihad 3, ijtihad adalah upaya penalaran hukum oleh mujtahid. 4, suatu masalah tidak dijelaskan tegas dalam Al-Quran. Dan sunnah ijtihad termasuk qiyas, ijtihad, istihsan, dan prinsip masalah merupakan bagian metode ushul fiqh atau menyesuaikan hukum dengan konteks baru. Kesimpulannya, menolak hadis atau ijtihad secara mutlak tidak tepat secara metodologis. Urutan umum sumber hukum 1, Al-Quran 2, As-Sunnah, hadis 3, ijtihad istibah oleh para ulama bersama ijma qiyas dan lain-lain. Kesimpulan, menolak hadis sepenuhnya keliru secara metodologis karena Al-Quran sendiri menunjuk pada teladan Rasul. Menolak ijtihad sama keliru karena syariat memerlukan alat penalaran ketika ada masalah baru. Syaratnya mujtahid harus memenuhi kriteria ilmu dan mengikuti kaidah ushul. Soal nomor 2, Siti seorang mahasiswi hukum sedang memperhatikan beberapa larangan merokok di area kampus, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ia bertanya-tanya bagaimana larangan seperti ini bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Padahal Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan larangan merokok dalam kelas mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama. Dosen menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk memahami kebijakan semacam ini bisa dijelaskan dengan teori maqasid syariah. Menurut saya, jawaban yang tepat ada 5 tujuan pokok. Maqasid al-syariah ada 5 tujuan pokok dan kaitan larangan merokok di tempat umum. 5 tujuan pokok maqasid secara ringkas. 1, hif ad-din, memelihara agama. 2, hif al-nafs, memelihara jiwa atau kesehatan. 3, hif al-aq, memelihara akal. 4, hif al-nas, memelihara keturunan atau keluarga. 5, hif al-mal, memelihara harta. Kaitan dengan larangan merokok di kampus, di rumah sakit, dan di tempat ibadah, terutama relevan dengan hif al-naf, yaitu perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan publik. Asap rokok termasuk paparan pasif, menimbulkan risiko kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan zona bebas rokok
selaras dengan tujuan syariah untuk mencegah mafsadah dan melindungi maslahat masyarakat umum. Soal yang ketiga, Bu Tini adalah petani padi dalam 1 tahun panen. Ia menghasilkan 800 kilo beras dari sawah miliknya yang dialiri oleh hujan, bukan irigasi buatan. Apakah Bu Tini wajib mengeluarkan zakat? Jika ya, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Menurut penjelasan saya, Bu Tini wajib memberikan zakat. Apakah Bu Tini wajib mengeluarkan zakat? Hitungan singkat saya, fakta, Bu Tini menghasilkan 800 kg beras dari sawah yang dialiri oleh hujan, non-irigasi buatan. Ketentuan fix zakat pertanian, menurut ringkasan saya, nisab panen, 5 waks, perkiraan klasik setara, 653 kg biji atau panen. Jika panen mencapai nisab zakat wajib, tarif jika tanaman hasil diirigasi oleh hujan atau sumber air alami tanpa biaya kadar zakat sama dengan 10%. Jika memerlukan irigasi atau biaya kadar sama dengan 5%. Aplikasinya karena 800 kg nisab sama dengan 653 kg zakat wajib dikeluarkan. Jumlah zakat sama dengan 10% kali 800 kg. Maka zakat yang harus diberikan 80 kg beras atau nilai jual yang setara. Soal nomor 4, seorang kakek bernama Haji Salim sebelum meninggal dunia secara lisan menyatakan di depan beberapa saksi bahwa ia mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk pondok pesantren tempat ia belajar semasa muda. Tidak ada dokumen tertulis, namun 2 orang saksi hadir mendengar pernyataan tersebut. Setelah ia wafat, anak-anaknya menolak menyerahkan tanah itu kepada pesantren dengan alasan tidak adanya bukti tertulis atau ikrar wakaf. Bagaimana status hukum wakaf menurut hukum Islam? Apakah wakaf lisan itu sah dan dapat diberlakukan? Menurut penjelasan saya, status wakaf lisan, kasus Haji Salim yang mewakafkan tanah secara lisan di depan 2 saksi, kesimpulan menurut fikih, wakaf merupakan perbuatan hukum yang rukunnya meliputi wakif, pemberi wakaf, mauquf, barang yang diwakafkan, mauquf alaih, penerima atau manfaat, dan sikhar, ikrar, pernyataan ikrar. Ikrar wakaf dapat disampaikan secara lisan, tertulis atau isyarat. Jika ada saksi yang mendengar ikrar tersebut secara syariat wakaf lisan, bisa sah selama memenuhi rukun dan syaratnya, namun menurut hukum positif. Misalnya di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 41/2024 tentang wakaf. Untuk kepastian hukum dan perlindungan dianjurkan pembuatan akta ikrar wakaf dan pendaftaran wakaf di kantor yang berwenang. Wakaf lisan tanpa akta atau pendaftaran rentan ditolak di ranah perdata atau administratif. Oleh karena itu, pesantren sebaiknya mengumpulkan saksi dan bukti dan mengajukan proses pendaftaran atau penempatan supaya mendapatkan kepastian hukum yang pasti. Demikian Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan.
Baik, Bapak Simon. Siap Ibu, sudah. Oke, berarti untuk soal yang terakhir itu masih belum ya Pak ya? Tugasnya sudah diupload Pak Simon. Pak Edu, mohon maaf. Siap, sudah. Sudah Ibu, sudah. Baik, terima kasih kepada Bapak Edu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, yang bisa untuk mempresentasikan dipersilakan atau kita tunjuk. Ya, di sini sudah ada Bapak Muhammad Syafi'i. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. NIM saya 0478 70861. Baik, saya akan menjawab beberapa soal di tugas 1. Soal yang pertama yaitu Ali adalah mahasiswa yang aktif berdiskusi di forum kampus. Dalam sebuah diskusi, ia menyampaikan bahwa satu-satunya sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran. Ia menolak penggunaan hadis sebagai dasar hukum karena menurutnya hadis hanya disampaikan secara lisan dan rawan salah kutip. Ali juga menolak istidhad karena dianggap hasil pendapat manusia yang tidak pasti. Bagaimana Anda menjelaskan posisi hadis istidhad sebagai sumber hukum Islam? Jelaskan kedudukan ketiganya berdasarkan pada dalil Al-Quran maupun hadis. Baik, jawabannya posisi hadis dan istihad sebagai sumber hukum Islam. Hadis dan istihad merupakan dua sumber hukum Islam yang penting. Selain Al-Quran, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Istihad adalah proses penalaran dan interpretasi yang dilakukan oleh ulama mengeluarkan hukum Islam dari sumber-sumber yang ada. Dalil Al-Quran tentang hadis. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Berikutnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Dalil Al-Quran tentang ijtihad. Yang pertama, maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43. Berikutnya, dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Quran surah Al-Anbiya ayat 73. Soal berikutnya, Siti, seorang mahasiswa hukum, sedang memperhatikan beberapa larangan merokok di area kampus, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ia bertanya-tanya bagaimana larangan seperti ini bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Padahal Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan larangan merokok. Dalam kelas mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama, dosen menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk memahami kebijakan semacam ini bisa dijelaskan dengan teori maqasid syariah. Sebutkan 5 tujuan pokok maqasid syariah dan jelaskan bagaimana kebijakan larangan merokok di tempat umum dapat dikaitkan dengan salah satu dari tujuan maqasid syariah tersebut. Jawaban saya, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan pokok syariah Islam meliputi hifz al-din atau memelihara agama. Yang kedua, hifz al-nafs, memelihara jiwa.
Yang ketiga, hifz al-aql, memelihara akal. Yang keempat, hifz al-nas, memelihara keturunan. Yang kelima, hifz al-mal, memelihara harta. Larangan merokok di tempat umum dapat dikaitkan dengan maqasid syariah, yaitu hifz al-nafs, memelihara jiwa, dan hifz al-aql, memelihara akal. Merokok dapat membahayakan kesehatan jiwa dan akal, sehingga larangan merokok di tempat umum dapat dianggap sebagai upaya memelihara jiwa dan akal manusia. Soal yang selanjutnya. Bu Tini adalah petani padi. Dalam 1 tahun panen, ia menghasilkan 800 kg beras dari sawah miliknya yang diairi oleh hujan, bukan irigasi buatan. Apakah Bu Tini wajib mengeluarkan zakat? Jika ya, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Jelaskan alasan dan dasar hukumnya. Jawaban saya, Bu Tini wajib mengeluarkan zakat karena ia memiliki sawah yang diairi oleh hujan, bukan irigasi buatan, dan menghasilkan 800 kg beras. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil panen, yaitu 80 kg beras. Dasar hukumnya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan dari bumi untukmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Berikutnya hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada zakat pada kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian soal nomor 4. Seorang kakek bernama Haji Salim sebelum meninggal dunia secara lisan menyatakan di depan beberapa saksi bahwa ia mewakafkan sebidang tanahnya miliknya untuk pondok pesantren tempat ia belajar semasa muda. Tidak ada dokumen tertulis, namun 2 orang saksi hadir mendengar pernyataan tersebut. Setelah ia wafat, anak-anaknya menolak menyerahkan tanah itu kepada pesantren dengan alasan tidak adanya bukti tertulis atau akta ikrar wakaf. Bagaimana status hukum wakaf tersebut menurut Islam? Apakah wakaf lisan sah dan dapat diberlakukan secara dasar dan dapat diberlakukan? Jelaskan dasar hukumnya. Jawaban saya, wakaf lisan Haji Salim sah dan dapat diberlakukan karena ia telah menyatakan di depan beberapa saksi bahwa ia mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk pondok pesantren. 2 orang saksi hadir mendengar pernyataan tersebut, sehingga wakaf tersebut dianggap sah. Dasar hukumnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, wakaf adalah sedekah yang tidak dapat diambil kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengatur definisi wakaf, jenis harta dan benda wakaf, serta hak dan kewajiban wakif dan nazir. Peraturan pemerintah PP Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, termasuk ketentuan tentang nazir, harta benda wakaf, dan akta ikrar wakaf. Peraturan PP Nomor 25 Tahun 2018 mengubah PP Nomor 42 Tahun 2006, memperbarui ketentuan tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Syafi'i sudah mempresentasikan hasil dari tugasnya. Nanti mungkin Bapak sudah mengupload, Bapak? Siap, sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Kemudian
Ibu Vindi? Ya, Bu. Ya. Kedengaran ya, Bu? Ya, sudah, saya kedengaran. Oke. Maaf, ini saya langsung ke jawabannya aja ya, karena saya rasa teman-teman sudah tahu pertanyaannya. Sekarang di sini disebutkan kedudukan ketiganya berdasarkan pada Al-Quran. Sumber hukum Islam secara garis besar terdiri atas 3 jenis, yaitu Al-Quran yang menjadi sumber pokok dan utama. Karena Al-Quran merupakan kitab bacaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Ayat-ayat Al-Quran sudah melingkupi semua persoalan yang bertalian dengan dunia dan akhirat, tetapi penjelasannya bersifat umum dan tidak membicarakan soal-soal kecil. Karena itu, yang bersifat umum itu akan dijabarkan di sunnah atau hadis yang merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukumnya. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, kaum muslimin akan kesulitan dalam hal cara sholat, qada dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain-lainnya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 80. Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, sebagai pemelihara mereka. Ayat tersebut memberikan perintah kepada umat Islam untuk mentaati Nabi Muhammad, karena barang siapa yang taat kepada Rasul, dia juga mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Rasul tidak pernah menuliskan hadis seperti yang diperintahkan terhadap penulisannya terhadap Al-Quran, karena dikhawatirkan hadis akan bercampur dengan tulisan Al-Quran. Oleh karenanya tingkat kebenaran hadis yang disampaikan dinilai berdasarkan orang yang meriwayatkannya. Tidak semua hadis harus diyakini dan dijadikan pedoman. Hadis yang paling kuat untuk menjadi pedoman dalam bermuamalah adalah hadis sahih dan mutawatir, di mana hadis sahih merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan memiliki kesempurnaan untuk menghafal, serta mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang adil dan memiliki kesempurnaan untuk menghafal sejak tingkat awal sanad hingga akhir sanad. Lalu ijtihad. Ijtihad merupakan penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan suatu hukum tertentu yang secara eksplisit belum tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Mujtahid yang dapat berijtihad wajib memiliki pengetahuan yang mendalam akan Al-Quran dan hadis, karena ijtihad wajib berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Telah diriwayatkan sanad yang berasal dari Amr bin Ash yang mendengar dari Rasul bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi apabila ia menetapkan hukum berijtihad dan ia salah, mendapatkan 1 pahala saja. Dari ayat dan hadis di atas dapat difahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Jadi sumber hukum Islam terdiri 3 jenis tadi, yaitu pertama Al-Quran sebagai sumber pokok, diikuti hadis yang ada di bawah Al-Quran, selanjutnya ijtihad yang menjadi sumber hukum apabila suatu hukum tidak ditemui dalam Al-Quran dan hadis. Lalu selanjutnya, tujuan pokok maqasid syariah adalah 1. Melindungi agama, 2. Melindungi jiwa, 3. Melindungi akal, 4. Melindungi kehormatan keturunan, 5. Melindungi harta benda. Kebijakan larangan merokok di tempat umum dapat dikaitkan dengan salah satu dari tujuan maqasid syariah. Ya, yang awal saya akan menjelaskan tentang menurut penelitian Institut Avicenna kendali pada tahun 2020, total nilai angka kematian penyakit kanker adalah 97.121 dan kematian penyakit kanker akibat rokok atau smoking attributable mortality sebesar 39.217 yang berarti dari 40,30% dari kematian penyakit kanker disebabkan oleh rokok. Sedangkan untuk orang yang terpapar asap rokok secara tidak langsung atau perokok pasif, dalam penelitiannya Du Yihui di Tiongkok tahun 2020 bahwa sekitar 16% kasus kanker paru-paru terjadi pada mereka yang merupakan perokok pasif di Tiongkok. Dilihat dari penelitian di atas dapat disimpulkan, kebijakan larangan merokok di tempat umum dapat dikaitkan dengan tujuan maqasid syariah untuk melindungi jiwa, yang mana hal ini Islam memberikan aturan yang tegas dengan menghalalkan hal-hal yang dapat menghilangkan jiwa diri sendiri ataupun orang lain tanpa alasan yang hak.
yang artinya larangan merokok di tempat umum dalam makasih saya tujuannya untuk melindungi jiwa diri sendiri maupun orang lain dari penyakit mematikan seperti kanker yang salah satu penyebabnya berasal dari kandungan yang berada dalam rokok dan asapnya berpotensi besar untuk menghilangkan nyawa. Lalu soal Butini untuk jumlah zakat, menurut pasal 4 ayat 5 dan pasal 27 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Zakat mal pertanian dengan jenis pertanian nisabnya sebesar 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan bayarannya 10% jika tak ada hujan dan 5% jika menggunakan irigasi atau perawatan lainnya, sehingga perhitungan zakat pertanian Butini adalah 800 kg beras hasil dari panen Butini diambil nisab yaitu 524 kg beras menjadi 276 kg. 276 kg ini kita dikali 10%, jadi yang zakat dikeluarkan Butini adalah 27,6 kg beras. Selanjutnya tentang wakaf kakek Haji Salim. Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf telah berlaku sah apabila wakif telah menyatakan dengan perkataan waqaftu sekalipun tanpa diputuskan hakim. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan oleh wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Hal ini disebabkan kepemilikannya telah berpindah kepada Allah dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf mauquf alaih, tetapi tetap boleh mengambil manfaatnya. Tapi untuk soal wakaf itu telah disebutkan di dalam undang-undang, telah diatur dalam undang-undang dalam pasal 21 UU nomor 41 tahun 2004. Kalau misalnya ada orang yang ingin mewakafkan sudah meninggal tapi ada saksi, maka segera dibuatkan APAIW atau akta pengganti akta ikrar wakaf yang dengan syarat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda dan wakaf, jangka waktu wakaf. Nah, di sini untuk data dan keterangan harta benda wakaf, menurut saya masih kurang jelas ya. Soalnya almarhum berpesan nazirnya adalah pondok pesantren tempat ia belajar semasa muda, tapi tidak ada kejelasan apa almarhum belajar di satu tempat pondok pesantren atau pernah pindah pesantren semasa mudanya. Jika almarhum pernah belajar di lebih dari satu pesantren mana yang dimaksud untuk ditunjuk sebagai nazir. Intinya tidak dijelaskan pesantren mana, tentu tidak kejelasan data dan keterangan harta yang diwakafkan. Almarhum berpesan ingin mewakafkan sebidang tanah, tetapi seberapa luas bidang tanah yang ingin diwakafkan? Jika melihat dari pasal 21 UU nomor 41 2004, identitas nazir serta data dan keterangan harta benda wakaf tidak jelas, maka APAIW tidak dapat dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vindi. Nah, ini agak teliti dalam membaca soal Ibu Vindi ya. Karena memang ketika mewakafkan sesuatu itu harus jelas gitu ya. Iya, Bu. Bidang tanah, berapa ukuran tanah, dan apabila pada masa lampau dengan lisan berarti harus ada penetapan dari pengadilan agama dulu sesuai dengan kewenangan pengadilan agama, Undang-Undang nomor 789 Junto, Undang-Undang 3 2006 Junto, Undang-Undang 50 2009 pada pasal 49. Terima kasih Ibu Vindi. Oke, selanjutnya Bapak Muhammad Zaki. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Ibu Tutor dan teman-teman semua, izin menyampaikan presentasi soal saya.
Nama Muhammad Zaki Maulana, NIM 0545454559. Untuk soal yang pertama, saya langsungkan di poinnya, yaitu bagaimana Anda menjelaskan posisi hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jelaskan kedudukan ketiganya berdasarkan pada dalil Al-Quran maupun hadis. Posisi hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3 sumber utama hukum Islam. Dalam sistem hukum Islam terdapat 3 sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama. Hadis atau ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ijtihad atau penalaran ulama sebagai sumber hukum ketiga diterapkan dalam kasus di mana tidak terdapat nas yang jelas dalam Al-Quran atau hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Hadis atau sunnah berperan untuk 1. Menjabarkan bayan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. 2. Mengukuhkan bayan takrir ketentuan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. 3. Membentuk bayan tafsir hukum baru yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Al-Quran. Dalil Al-Qurannya yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 16. Dan kami menurunkan kepada kamu Muhammad az-zikir atau Al-Quran agar kamu dapat menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ayat ini menekankan peran Nabi sebagai penjelas wahyu sehingga hadis menjadi bagian penting dari hukum Islam. Dan dalil dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah aku telah dianugerahi Al-Quran dan yang serupa dengannya, yaitu sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4604, Ahmad Musnad, Ahmad Juz halaman 131. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa sunnah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Al-Quran dalam menjelaskan dan melengkapi hukum Islam. Selanjutnya yaitu kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum. Ijtihad berarti pemanfaatan kemampuan intelektual seorang mujtahid untuk menetapkan hukum syara atas permasalahan yang tidak terdapat secara jelas dalam nas. Dalil Al-Qurannya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 4. Jadi jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini menjelaskan ketika tidak ditemukan secara langsung dalam kedua sumber ini, para ulama berijtihad untuk menerjemahkan makna hukum tersebut. Dan dalil hadisnya, hadis Muadz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman. Rasulullah SAW bertanya, dengan apa kamu akan memutuskan perkara? Muadz menjawab, dengan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, jika tidak ada dalam kitab Allah? Muadz menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya, jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Muadz menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusannya untuk sesuatu yang diridhai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3592, At-Tirmizi. Hadis ini menjadi dasar legitimasi ijtihad dalam hukum Islam. Dan kesimpulan jawaban saya di soal nomor 1, Al-Quran sumber hukum yang pertama berisi ketentuan mendasar. Hadis sumber hukum kedua yang menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Ijtihad sumber hukum ketiga digunakan ketika tidak terdapat nas yang jelas dengan tetap mengikuti prinsip syariah. Menolak hadis dan ijtihad berarti menolak sebagian dari ajaran Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal nomor 2, sebut langsung soalnya ya. Sebutkan 5 tujuan pokok maqsaid syariah dan jelaskan bagaimana kebijakan larangan merokok di tempat umum dapat dikaitkan dengan salah satu dari tujuan maqasid syariah tersebut. Definisi tujuan syariah. Tujuan syariah merujuk pada maksud utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk menciptakan kebaikan bagi manusia dan menghindari kerugian. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. 5 tujuan utama al-maqasid al-khomsah menurut Imam Al-Ghazali yaitu 1. Hifz ad-din, melindungi agama. 2. Hifz an-nafs, melindungi jiwa atau keamanan hidup manusia. Hifz al-aqd,
melindungi akal, keempat hifz an-nasl, melindungi keturunan, dan kelima hifz al-mal, melindungi harta. Larangan merokok dan keterkaitannya dengan tujuan syariah. Walaupun Al-Quran tidak menyebutkan rokok secara langsung, hukum Islam dapat mengevaluasi bahaya rokok dengan menggunakan pendekatan tujuan syariah. Keterkaitannya dengan tujuan yaitu yang pertama, hifz an-nafs, melindungi jiwa. Merokok terbukti secara ilmiah menyebabkan berbagai penyakit yang mematikan seperti yang kita ketahui, penyakit paru-paru, jantung, dan kanker. Larangan merokok di tempat umum bertujuan untuk melindungi keselamatan perokok dan orang-orang di sekitarnya, atau perokok pasif kita sebutnya. Dasar hukumnya yaitu, dan janganlah kamu melemparkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Dalam ayat ini yang paling utama yaitu menjelaskan prinsip ini menggarisbawahi larangan melakukan hal yang membahayakan diri sendiri, yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu hifz al-aql, melindungi akal. Yang kita ketahui sendiri juga, nikotin yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi kemampuan berpikir dengan baik. Dengan larangan rokok di lingkungan akademis, syariah berupaya menjaga kebersihan akal dan meningkatkan produktivitas berpikir. Dan selanjutnya yaitu hifz al-mal, melindungi harta. Merokok termasuk penyiaan atau israf. Padahal Allah melarang tindakan boros dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Kesimpulannya dalam jawaban saya soal nomor 2 ini, kebijakan melarang merokok di tempat umum sesuai dengan tujuan syariah. Khususnya yaitu ke hifz an-nafs, melindungi jiwa, karena mencegah risiko kesehatan bagi individu atau diri kita sendiri dan masyarakat di sekitar kita. Dengan demikian, hukum Islam mendukung kebijakan ini sebagai langkah perlindungan terhadap kepentingan publik atau maslahah ammah. Dan selanjutnya yaitu untuk soal nomor 3, saya langsung untuk ke soalnya yaitu, Butini adalah petani padi. Dalam 1 tahun panen ia menghasilkan 800 kilo beras dari sawah miliknya yang diairi oleh hujan, bukan irigasi buatan. Apakah Butini wajib mengeluarkan zakat? Jika iya, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Jelaskan alasan dan dasar hukumnya. Untuk mengetahui apa Butini perlu membayar zakat dan berapa banyak yang harus dibayarkan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kewajiban zakat pertanian. Zakat pertanian atau zakat al-juru wa al-bimar harus dikeluarkan jika hasil panen mencapai nisab, yaitu jumlah minimum, dan sudah ada dalam periode haul atau 1 tahun atau baru dipanen. Nisab untuk hasil pertanian ditetapkan sebesar 5 wasak. 1 wasak setara dengan 60 sak, dan 1 sak kira-kira yaitu 2,176 kilo atau 2,5 kilo. Ini bisa bervariasi tergantung mazhab dan metode penghitungannya. Jika kita mengambil angka umum 1 wasak sama dengan 130,5 kilo, maka 5 wasak setara dengan 5 kali 130,5 kilo, yaitu 652,5 kilo. Jika Butini memperoleh 800 kilo beras, karena 800 kilo lebih dari 652,5 kilo, maka Butini wajib membayar zakat. Dan presentasi zakat pertanian tergantung pada metode pengairan yang digunakan. Dan kita ketahui sendiri di soalnya, jika sawahnya digenangi air hujan atau sumber alami tanpa biaya tambahan, maka presentasi zakatnya adalah 10%. Jika menggunakan irigasi yang memerlukan biaya, presentasinya adalah 5%. Dalam kasus Butini, sawahnya menggunakan air hujan sehingga presentasi zakat yang harus dibayar adalah 10%. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu 10% dari 800 kilo beras. Dalam penghitungannya yaitu 10% dikali 800 kilo sama dengan 10/100 dikali 800 kilo, yaitu bisa dikatakan 80 kg. Alasan saya dan dasar hukumnya yaitu, dasar hukum kewajiban zakat pertanian bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan dialah yang menciptakan kebun-kebun yang tinggi dan yang tidak tinggi
pohon kurma, berbagai tanaman dengan beraneka ragam buahnya, zaitun dan delima, yang mirip dalam penampilan dan yang berbeda dalam rasanya. Konsumsilah dari buahnya ketika musim berbuah dan bayarlah haknya atau zakat pada hari panen hasilnya secara sempurna. Dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, pada tanaman yang disirami oleh hujan atau air alami serta tanah yang lembab, zakatnya adalah 1/10%. Sedangkan pada tanaman yang disirami dengan irigasi memerlukan biaya, zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Langsung ke soalnya, yaitu bagaimana status hukum wakaf tersebut atau hukum wakafnya Haji Salim menurut hukum Islam. Apakah wakaf lisan itu sah dan dapat diberlakukan? Jelaskan dasar hukumnya. Yang pertama, status hukum wakaf lisan. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf pada dasarnya merupakan pengelolaan aset yang dapat digunakan untuk tujuan sosial atau keagamaan dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai wakaf yang diucapkan lisan, terdapat variasi pendapat di antara para ulama dan juga dalam regulasi di Indonesia. Secara umum, mayoritas ulama fikih menetapkan bahwa diperlukan adanya sigot atau pernyataan dalam pelaksanaan wakaf, baik yang diucapkan maupun yang tertulis, selama maksud untuk mewakafkan harta tersebut jelas. Kehadiran para saksi yang mendengar pernyataan wakaf secara lisan ini menjadi sangat penting untuk memastikan keabsahannya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mensyaratkan bahwa pernyataan wakaf harus dilakukan secara tertulis di depan pejabat membuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dan disaksikan oleh 2 saksi. Namun undang-undang ini juga mengakui keberadaan wakaf yang terjadi sebelum undang-undang ini ditetapkan, yang mungkin telah dilakukan secara lisan atau memiliki bukti lain yang kuat. Namun dalam praktik hukum positif saat ini di Indonesia, wakaf yang diucapkan lisan tanpa didukung akta tulisan dan pendaftaran resmi akan menghadapi berbagai tantangan dalam pembuktian dan pelaksanaannya. Anak-anak Haji Salim dapat menolak penyerahan tanah tersebut akibat kurangnya bukti formal yang diakui oleh hukum negara. Untuk keabsahan dan keberlakuan wakaf lisan ini, menurut syariat Islam, jika Haji Salim mengucapkan niatnya untuk mewakafkan tanah itu secara jelas di depan 2 saksi yang adil dan tidak ada keraguan mengenai niatnya, maka wakaf yang diucapkan secara lisan tersebut sah sesuai hukum Islam. Kehadiran 2 saksi yang mendengar langsung pernyataan itu menjadi bukti yang kuat dalam pandangan syariat. Namun, dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pelaksanaan wakaf yang diucapkan lisan ini memiliki permasalahan. Walaupun sah menurut syariat, tanpa akta yang dikeluarkan di depan PPAIW serta pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional BPN, wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara administratif dan sipil di Indonesia. Anak-anaknya Haji Salim bisa mengklaim bahwa tidak ada bukti yang sah untuk menuntut penyerahan tanah tersebut. Dasar hukumnya yaitu yang pertama, dasar hukum Islam atau fikih. Para ulama sepakat bahwa wakaf merupakan tindakan hukum yang memerlukan pernyataan atau sigot. Pernyataan ini bisa dilakukan secara lisan atau tertulis selama maksudnya jelas. Semua mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali umumnya menerima pernyataan lisan asalnya memenuhi syarat tertentu termasuk kejelasan niat dan ada saksinya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab mengenai wakaf tanah Khoibar menunjukkan bahwa praktik wakaf tersebut kemudian terdokumentasi yang mungkin diawali oleh pernyataan secara lisan. Dan kedua, yaitu berdasarkan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 ayat 1, ikrar wakaf dilakukan oleh wakif di hadapan PPAIW disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 11 ayat 2. Ikrar wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf pasal 10 ayat 1. Ikrar wakaf dilaksanakan secara tertulis oleh wakif di depan PPAIW di hadapan 2 orang saksi. Ya, ini kesimpulan utama untuk soal nomor 4, jawaban soal nomor 4. Meskipun menurut syariat, wakaf lisan Haji Salim dianggap sah jika ada saksi. Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, tidak adanya akta ikrar wakaf yang tertulis serta pendaftaran resmi mengakibatkan wakaf itu tidak dapat diakui secara hukum, perdata, dan administratif di pengadilan atau lembaga negara. Pondok pesantren harus mencari jalan musyawarah dengan ahli waris atau mengajukan gugatan di pengadilan agama dengan bukti saksi, meskipun kemungkinannya akan lebih sulit tanpa adanya dokumen resmi. Ya, sekian yang jawaban atau presentase di sesi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Zaki Maulana. Ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Ibu Vindi. NIM-nya berapa ya Bu Vindi ya? Maaf, NIM saya 051 70 71 04. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk sesi pada hari ini mungkin kita minta 1 orang lagi untuk mempresentasikan tugasnya kepada Bapak Ibu. Ini karena yang nggak ada yang on kamera nih. Apa saya panggil ya? Boleh kepada Ibu Isnia Rohmah. Ibu Isnia masih bergabung dengan kita? Oke, sepertinya belum. Bapak Danar Fahreza. Sepertinya juga belum. Ibu Septi? Ibu Septi Karo-Karo? Sudah bergabung? Sudah, Bu. Ibu Septi, silakan dipresentasikan tugasnya, Ibu. Oke. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya ingin membacakan NIM saya, yaitu 0542 07753. Silakan, Ibu. Saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Ali adalah mahasiswa yang aktif berdiskusi di forum kampus. Dalam sebuah diskusi, ia menyampaikan bahwa satu-satunya sumber hukum Islam hanyalah Al-Quran. Ia menolak penggunaan hadis sebagai dasar hukum karena menurutnya hadis hanya disampaikan secara lisan dan rawan salah kutip. Ali juga menolak ijtihad karena dianggap hasil pendapat manusia yang tidak pasti. Bagaimana Anda menjelaskan posisi hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam? Saya akan menjawab. Al-Quran adalah sumber hukum primer dalam Islam, namun Al-Quran sering memberi perintah umum yang perlu diperjelas atau diperluas oleh hadis. 2. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran, contohnya memerintah sholat, tetapi rincian tata cara sholat dijelaskan oleh hadis Nabi. Dalilnya yaitu, dan kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Yang ketiga, ijtihad adalah usaha intelektual untuk menetapkan hukum ketika Al-Quran dan hadis tidak memberi jawaban eksplisit. Ijtihad dibolehkan karena manusia tidak bisa mengharapkan jawaban untuk semua persoalan hanya dari nas. Dalilnya yaitu, ulama adalah pewaris para nabi yang mewujudkan ijtihad sebagai bagian dari pemahaman syariah. Jadi kesimpulan dari saya yaitu Al-Quran yaitu sumber utama, sedangkan hadis penjelasan
kelengkapan dan dasar praktik ibadah, istihad sumber hukum ketika Al-Quran dan hadis tidak cukup. Yang kedua, Siti, seorang mahasiswa hukum, sedang memperhatikan beberapa larangan merokok di area kampus, rumah sakit, dan tempat ibadah. Ia bertanya bagaimana larangan seperti ini bisa jelas dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Padahal Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan larangan merokok dalam kelas mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama. Dosen menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk memahami kebijakan semacam ini bisa dijelaskan dengan teori maksud syari. Langsung saya jawab, yaitu Hafiz al-Din melindungi agama, 2. Hafiz al-Naf melindungi jiwa atau hidup, yang ketiga Hafiz al-Aql melindungi akal, yang keempat Hafiz al-Naf melindungi keturunan, yang kelima Hafiz al-Mal melindungi harta. Kaitannya dengan larangan merokok yaitu larangan merokok di tempat umum berkaitan dengan Hafiz al-Naf yang atau disebut dengan perlindungan jiwa. Rokok membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain, atau yang disebut dengan asap, sehingga larangan ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga jiwa. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, Bu Tini adalah petani padi. Dalam satu tahun panen, ia menghasilkan 800 kg beras dari sawah miliknya yang diakhiri oleh hujan bukan irigasi buatan. Apakah Bu Tini wajib mengeluarkan zakat? Jika ya, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Dan jelaskan alasan dan dasar hukumnya. Nisab zakat pertanian yaitu 650 kilo atau disebut dengan 5 wasak. Jika memakai standar klasik, 1 wasak sama dengan 130 kilo. Hasil panen Bu Tini yaitu 800 kilo. Jadi, karena ibu tidak menggunakan irigasi buatan, jadi zakat yang diberikan oleh Bu Tini itu 10% dari 800 kilo tersebut, yaitu 80 kilo beras. Dasar hukumnya yaitu Quran Surat Al-An'am 141 dan hadis Nabi, apabila kamu menanam biji-bijian dan mencapai nisabnya, zakatlah sesuai kadar tertentu. Pertanyaan keempat, seorang kakek bernama Haji Salim sebelum meninggal dunia secara lisan menyatakan di depan beberapa saksi bahwa ia mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk pondok pesantren tempat ia belajar semasa muda. Tidak ada dokumen tertulis, namun 2 orang saksi hadir mendengar pernyataan tersebut. Setelah ia wafat, anak-anaknya menolak menyerahkan tanah itu kepada pesantren dengan alasan tidak adanya bukti tertulis ataupun akta ikrar wakaf. Bagaimana status hukum wakaf tersebut menurut hukum Islam? Apakah wakaf lisan itu sah dapat diberlakukan? Jelaskan dasar hukumnya. Wakaf dapat dilakukan secara lisan atau verbal asalkan memenuhi syarat wakaf untuk hal halal dan bermanfaat dan ada penerima. Dalilnya, wakaf itu sah asalkan jelas yang diwakafkan dan untuk kebaikan. Saksi 2 orang sudah cukup untuk membuktikan bahwa secara lisan sesuai kaidah Islam bahwa wakaf sah dengan menyatakan pewakaf dan penerima
atau adanya saksi. Wakaf Haji Salim sah menikah secara syariah walau tidak tertulis. Anak-anak tidak berhak menolak karena wakaf bersifat permanen. Demikian penjelasan jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Septi. Untuk tugas sudah di-upload, Ibu Septi? Sudah, Ibu. Sudah. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua telah mempresentasikan hasil tugas-tugasnya. Yang dapat kita lihat bahwa Bapak dan Ibu, saya lihat sudah masuk ke dalam modul beberapa dan juga sudah mengarah kepada aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan negara atau hukum positif kita maupun hukum Islam, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin kita cukupkan dulu sesi web 1 kita pada malam ini karena sudah nampak lelah wajahnya. Sebelum saya akhiri, mungkin kita bisa dulu foto bersama untuk eviden dari kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak dan Ibu yang lain, tolong diaktifkan videonya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sudah selesai. Untuk itu kita tutup web kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu.